siang. Salam, Pris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pris. Baik, apa kabarnya semuanya? Baik apa enggak? Baik, Pak. Sehat? Mahasiswa Kenapa hidupnya begitu biasa di sini? Mahasiswa telat ini, Pak. Orang juga tahu semuanya aturan. Sudah pada makan? Sehat berarti? Kantornya sehat? Fisiknya? Oh enggak. Fisiknya sehat? Psikisnya? Rusak. Kenapa? Kesiksa apa? Sama 12 aneh. 12 aneh. Kan 12 ya? Emang ngapa 12? Kok aneh sih? Dompetnya sehat? Alhamdulillah. Baik, ini banyak yang nggak masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dari 14 dari 25. Berarti hampir 25%, 50%. Tanding yang tadi siapa aja? L. Terus sisanya sakit. Ada yang jadi panitia? Oke, baik. Kita mau ngapain hari ini? Baca nonton. Nonton? Oke, siapa kita nontonnya? Baik, hari ini tadi belum kita mulai dengan berdoa. Tolong dipimpin salah satunya untuk memimpin doa. Ihab, ya mohon berkenan Ihab boleh pimpin doa. Boleh, Pak. Iya, silakan. Ya, sebelum kita Jangan dong. ya, sebelum kita memulai pelajaran PKN sama Nambur, alangkah baiknya kita membaca surah Al-Fatihah di dalam hati saja. Ya, Al-Fatihah dimulai. Amin ya Allah. Terima kasih sudah dipimpin Ihab untuk berdoa. Berdoa adalah salah satu wujud apa? Bersyukur kepada siapa? Allah Taala. Ya, hari ini semuanya sehat, yang sehat, yang sakit kan nggak masuk. Berarti kesehatan itu sangat berharga. Ada yang ingin sakit? Oh sakit? Ya, ya, pokoknya pasti sehat Pak. Alhamdulillah. Baik, karena di pembelajaran PPK ini kan banyak sekali sikap atau karakter yang ingin kita dapatkan. Ya, kita sudah memulainya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya sebelum kita lanjutkan, saya ingin memastikan semuanya mempersiapkan diri secara fisiknya hadir di sini, pikirannya hadir di sini, jangan sampai pikirannya lagi ikut nonton basket. Deal? Jangan sampai berpikir tugas ini itu belum ini belum. Yang kedua, saya ingin semuanya mempersiapkan diri dari sisi buku tulis, buku paket, handphone nanti akan kita gunakan, alat tulis, ready? Yang Putra? Iya, Pak. Disiapkan. Yang tidak punya buku saya kasih pinjam. Ya. Siapa? Kasih pinjam. Kalau ngasih enggak? Ngasih pinjam. Oh, ada. Pinjam. Hari ini saya pinjam, besok saya sendiri. Baik. Berikutnya, sikap yang pertama bersyukur, sikap yang kedua karena di kurikulum pembelajaran mendalam, kalau dulu kan ada profil pelajar Pancasila ya, singkat kan. Nah sekarang apa? Profilnya? Profil pelajar Yang ada di tabel di situ. Seven Habits apalagi yang bawaan yang dari pemerintah. Kalau Seven Habits bawaan dari Indonesia.
Ya termasuk 7 kebiasaan. Kalau profil lulusannya apa? Disebut sebagai 7 profil lulusan. Yang bertakwanya sudah. Yang kedua, yang kedua adalah tentang kewargaan. Bukan kewarganegaraan, kewargaan. Nah, dalam rangka meningkatkan nasionalisme kita, kewarganegaraan kita, ya. Kalau kemarin kita skripsinya tepuk nyamuk ya, masih kan benar kan? Minggu kemarin kita tepuk nyamuk. Hari ini semua dimohon berdiri, kita akan nyanyikan sebuah lagu. Yang jelas bukan lagu dangdut. Ya, Pak, ini Pak, apa nggak dangdut Pak? Pak, ini Pak, ini Pak. Iya. Nyanyi dulu kok. Boleh. Semuanya berdiri, kita akan nyanyikan Bapak Pancasila. Bapak bilang hadiahnya bisa pentingnya kita. Setelah nyanyian nanti kita biar semuanya terbangkitkan nasionalisme. Oke, semuanya silakan berdiri. Oke guys. Suaranya dikeluarkan. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, karya hadir makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekali lagi ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, karya hadir makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Kita pos dulu buat kita semuanya. Apa rasanya setelah menyanyikan lagu ini? Ya. Apa rasanya? Kamu merasakan apa setelah menyanyikan lagu ini? Semangat. Ingat masa kecil dulu, kamu pertama kali nyanyi lagu ini kapan? SD. Nah, yang pernah nyanyi lagu siapa sudah? Jena sorry, bukan? Lupa. Ranu? Oh, TK. Bagas? SD. Lagi lahir, Pak. Lagi apa? Lahir, Pak ya. Lagi lahir? Wallahi langsung bukan oe-oe langsung segedor apa aja. Ah, Bagas bisa aja. Ya. Bisa. Dari lagu ini kita setidaknya tadi lahir semangat, kemudian disadarkan betapa ternyata Indonesia punya ideologi, punya dasar negara. Toh? Baik, alhamdulillah. Ini mudah-mudahan membangkitkan semangat kita tentang rasa kewargaan kita, kewarganegaraan kita, nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Amin. Amin. Baik, berikutnya. Saya ingin memastikan kalian semua masih ingat dong pelajaran minggu kemarin apa? Konstitusi. Rias politika, pembagian kekuasaan ya. Baik. Oke, nah hari ini akan kita lebih dalam. Kalau kemarin pembagian kekuasaan dilakukan mekanismenya ada berapa? Kekuasaan itu kan di Indonesia dibagi menjadi 3. Secara mekanismenya apa?
3. Ayo, mekanisme pembagian kekuasaan. 5. Secara mekanisme dibagi menjadi 2. Vertikal dan horizontal. Yang vertikal berarti pembagian kekuasaan secara vertikal adalah bertingkat, ada yang atas, ada yang bawah, ada yang pusat dan daerah, itu vertikal. Yang kedua adalah secara horizontal, berarti pembagian kekuasaan secara fungsional karena dia dilakukan secara sederajat atau sejajar. Hari ini kita akan belajar, mungkin memperdalam dari yang kemarin sudah ada. Oke, ini kita tutup, kita kasih yang lain. Kita akan belajar tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Target dari pembelajaran hari ini adalah kita semua akan mengetahui peran, fungsi, kewenangan lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu banyak, sebagaimana kemarin sudah sedikit disinggung, banyak lembaga-lembaga negara. Kira-kira tugasnya apa saja ya? Adakah lembaga negara yang tugasnya sama? Nanti kita belajar. Nah, ini sekaligus praktek di 7 Habit tentang apa? Kita mengetahui apa yang akan kita pelajari. Begin with and in mind. Ya, kita mulai dari apa yang akan kita capai. Kemarin ini saya hidupnya luar biasa. Alhamdulillah. Nah, selain ini, ya, nanti kita juga akan melakukan namanya assessment atau penilaian. Ya. Seperti biasa, assessmentnya ada 3 unsur. P, K, S. P-nya pengetahuan, K-nya keterampilan, S-nya apa? Sikap. Pengetahuan kalian nanti akan di assessment melalui diskusi, melalui pengerjaan, baik itu formatif ataupun nanti yang dikerjakan di kertas. Sedangkan K-nya keterampilan dari keterampilan kamu berdiskusi, keterampilan kamu mentoleransi perbedaan pendapat, keterampilan kamu presentasi. Oke, jelas? Sikapnya adalah bagaimana kamu bersikap bisa bertanggung jawab, ya, terhadap pekerjaan yang diberikan. Kemudian sikap bertoleransi, sikap menghormati orang lain dan seterusnya. Itu sikap PKS. PKS sih tadi dijelaskan. Tadi pengetahuan, keterampilan dan sikap. Oke, nah kegiatan hari ini kita mau ngapain? Ini skenario-nya ya. Mudah-mudahan bisa dilakukan dengan cepat. Saya akan memberikan informasi secara umum. Kemudian nanti saya akan berikan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu yang memacu kalian untuk bisa berpikir kritis, karena salah satu profil lulusan kurikulumnya di kita adalah bernalar kritis. Oke? Nah, itu juga mengandung HOTS. Apa itu HOTS? High Order Thinking. Pertanyaannya akan saya sampaikan bukan pertanyaan yang rata-rata, tapi di atas high. Ya, di atas high. Do you know? Di atas high. Berikutnya, kalian nanti akan menyimak tayangan video. Minggu kemarin ada tayangan video nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke, hari ini kita akan simak tayangan video tentang pemilihan kekuasaan. Kemudian kalian diminta untuk bernalar kritis kembali, menanyakan terkait dengan tayangan video. Kemudian setelah itu akan dikelompokkan, ya, di kelompok A. Setelah kelompok
adalah saya akan memberikan LKPD, latihan kerja atau lembar kerja peserta didik secara kelompok. Kemudian ada kertas besar, kemudian nanti akan diskusi, membuat bahan presentasi dan seterusnya, sampai kemudian nanti masing-masing kelompok akan menempelkan, karena jumlah siswanya tidak terlalu banyak. Kalau dua ya, dua orang atau kalau tiga Ada yang lebih. ada yang dua, ada yang empat, ya berarti sekitar 4 kelompok. Oke, nah karena 4 kelompok berarti satu kelompok membahas dua lembar. Baik, nah nanti tempel di sini 1, tempel di sana 1, tempel di sana 1, tempel di sana 1. Setiap kelompok terdiri 3 atau 4. Tunjuk ketuanya, tunjuk jubirnya nanti standby di situ. Sisanya nanti akan belajar ke kelompok lain bergiliran. Baik tuh. Ya, jadi semua presentasi semua bisa menyimak. Ya, jelas ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Belum? Belum ada. Baik. Berikutnya penyampaian informasi bahwa kemudian di materi ini kan pokoknya atau yang ingin ditargetkan oleh pemerintah, kenapa disampaikan kepada kita kan nanti ujung-ujungnya kita akan mengetahui nama-nama lembaga negara yang ada di Indonesia. Ya. Nah, nama-nama lembaga yang ada di Indonesia kan pasti mempunyai tupoksi masing-masing. Tupoksi apa? Tupoksi, tugas, pokok, dan fungsi. Setiap lembaga negara punya tupoksinya masing-masing. Nah, pertanyaannya sebenarnya ini sudah menyangkut kemarin yang sudah kita bahas. Mana lembaga-lembaga yang ditugaskan atau dibagi sesuai dengan mekanisme horizontal dan mana yang vertikal. Jelas? Oke? Nah, berikutnya akan saya tampilkan pertanyaan hotsnya, pertanyaan pemantik. Adakah kira-kira yang tahu mengapa di setiap negara itu kekuasaan harus dibagi-bagi? Oke, keren. Terima kasih, Farisha. Agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Apalagi? Kenapa saya harus dibagi-bagi? Agar terstruktur. Maksudnya terstruktur itu gimana? Terstruktur itu teratur. Sama nggak maknanya? Terstruktur sama teratur. Terstruktur itu mungkin ya dimaksud itu sistematis ya. Mana yang atas, mana yang bawah, mana yang A, mana yang B. Kalau teratur mungkin urusannya ya. Oh, yang atas ngurusin ini, yang bawah ngurusin ini. Oh, lembaga A ngurusin itu, lembaga B ngurusin ono. Begitu ya? Understand? Apalagi kira-kira kenapa negara ini kekuasaannya harus dibagi-bagi? Agar apa? Agar cita-cita dan tujuannya mudah dicapai ya. Oke. Nah, pertanyaan yang berikutnya, tahukah di Indonesia ada lembaga negara apa saja dan bagaimana cara menjadi anggotanya? Kemudian tugas dan fungsinya atau perannya apa ya? Tahu nggak? Apa? Nggak tahu? Baik, kita cari tahu nanti ya. Baik, berikutnya kita akan tayangkan video singkat. Video singkat yang ini mudah-mudahan semakin memantik ya, rasa keingintahuan kalian terkait dengan lembaga-lembaga negara. Mohon disimak. Hanya 4,5 menit.
Indonesia dibagi dalam 3 lembaga, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kenapa sih dibagi-bagi begitu? Berefleksi dari kata berkaitan, power tends to power, but absolute power turns absolute. Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti menyalahgunakan. Jadi, pembagian kekuasaan ini menjadi salah satu upaya agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Gimana sih pembagian 3 kekuasaan ini? Pertama, lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang bertugas dan punya wewenang penuh dalam melaksanakan undang-undang. Lembaga ini diisi oleh presiden, wakil presiden, dan kabinetnya. Dilihat dari fungsinya, lembaga eksekutif berfungsi dalam berbagai bidang. Presiden, wakil presiden, dan menteri-menterinya bertugas melaksanakan administrasi negara, membimbing badan perwakilan rakyat dalam merancang dan merumuskan undang-undang, mengatur polisi dan badan keamanan negara lainnya, memberikan gerasi, abolisi, amnesti, dan rehabilitasi, hingga menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Apakah lembaga eksekutif berkuasa atas lembaga lain? Yuk kita lihat. Kedua, lembaga legislatif. Di samping lembaga eksekutif, ada lembaga legislatif yang bertugas merancang undang-undang yang dibutuhkan negara. Mereka adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Tugas utama mereka selain membuat undang-undang mengawasi tindakan-tindakan lembaga eksekutif sejalan dengan perundangan. Gimana dengan lembaga yudikatif? Ketiga, lembaga yudikatif. Sama pentingnya dengan lembaga eksekutif dan legislatif, ada lembaga yudikatif yang diisi oleh MK, Mahkamah Agung, MK, Mahkamah Konstitusi, dan MKD, Komisi Yudisial. Mereka bertugas memastikan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan sejalan dengan perundang-undangan dan konstitusi. Lembaga yudikatif juga bertugas melakukan uji undang-undang baru terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jika terjadi ketidaksesuaian, maka lembaga yudikatif berhak memberikan putusan-putusan sehingga mampu mengubah kebijakan tersebut. Selain pembagian 3 lembaga kekuasaan yang sejalan dengan trias politika, Indonesia juga mempunyai lembaga eksaminatif loh. Siapa ya mereka? Sesuai dengan amanat pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, lembaga eksaminatif di Indonesia berfungsi memeriksa seluruh pengelolaan keuangan negara agar tidak terjadi penyelewengan dalam lembaga pemerintahan. Lembaga eksaminatif ini diisi oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Lembaga eksaminatif bersifat independen dan tidak dapat diintervensi oleh lembaga kekuasaan manapun. Setelah penjelasan 4 lembaga yang berkuasa di Indonesia ini, ternyata tidak semudah itu ya menentukan siapa yang paling berkuasa. Sebagai sebuah negara republik, Indonesia yang dipimpin oleh presiden ternyata tidak sepenuhnya diserahkan kepada lembaga eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahannya. 4 lembaga kekuasaan ini bersifat saling bekerja sama dan mendukung satu sama lain. Oleh karena itu, dapat dipastikan Indonesia tidak dijalankan dalam kekuasaan absolut oleh presiden sebagai kepala negara. Walaupun begitu, jangan lupa dengan peran kita sebagai warga negara yang harus mengawasi keseimbangan 4 lembaga ini dalam menjalankan tugasnya ya. Gimana menurut kalian? Apakah keempat lembaga ini sudah berfungsi menjalankan tugasnya sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Dukung terus Beneran Indonesia dengan memberikan like, comment, share, dan subscribe channel Beneran Indonesia. Sampai jumpa. Oke. Ya. Tadi ada pertanyaan yang terakhir apa pertanyaannya, guys? Pertanyaan terakhir tadi. Ada 2 pertanyaan besar pertama yang harus dijawab. Siapa yang paling berkuasa? Atau kalau kalian nggak menjawab, sekarang saya balik. Kamu yang bertanya. Kalian yang bertanya ada pertanyaan kritis apa? Nah, siapa yang punya pertanyaan kritis terkait dengan tayangan video tadi? Kenapa?
Siapa yang berkuasa? Siapa yang paling berkuasa? Siapa? Dari beberapa lembaga tadi. Siapa? Presiden, MPR, DPR, MA, MK, KY, BPK, satu lagi DPD. Mana yang paling berkuasa? MK. Kenapa MK? Oke. Jawabannya adalah tadi sudah dijelaskan juga. Jadi siapa yang berkuasa? Sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 reformasi, tidak ada satu lembaga negara pun yang kedudukannya tertinggi. Ya, semua sejajar dianggap sebagai lembaga tinggi, bukan tertinggi. Kalau tertinggi berarti ada yang paling tinggi. Kalau lembaga tinggi semuanya tinggi. Ya. Oke, pertanyaan apa lagi? Halo? Pertanyaan apa lagi yang kira-kira muncul setelah menonton tayangan video tadi? Bagaimana bisa menjabat menjadi anggota dari masing-masing lembaga tadi? Itu akan kalian jawab di diskusi. Oke? Yes. Baik. Berikutnya adalah kita akan berdiskusi. Saya akan bagi kelompok. Satu kelompoknya 4 orang. Ini kalau saya ngomong mulu ngantuk, apalagi jam siang, siang ya. Nah, agar tercipta suasana yang akrab dan tidak mengantuk, kalian harus dibuat aktif berdiskusi, aktif berliterasi, ya kan? Di minggu yang kemarin saya sudah perintahkan baca, tolong baca buku. Ingat nggak? Adakah yang sudah baca? Ada angkat tangan yang sudah baca? Satu, Ada lagi yang sudah baca bukunya tentang lembaga-lembaga negara? Baru tadi, oke. Salma sudah baca? Baru tadi, oke. Baik, paling tidak saya sudah perintahkan kalian untuk berliterasi dan beberapa terima kasih banyak melakukan perintah saya dengan membaca, meskipun baru tadi ya sampai. Nah, yang lain perlu ditingkatkan lagi. Ya. Berliterasi itu kunci untuk mendapatkan ilmu. Setuju nggak? Setuju. Oke. Nah, hari ini kita akan lakukan diskusi. Ini saya pilih karena hari ini kita akan pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi ada 3 menurut konsep pembelajaran kurikulum merdeka. Berdiferensiasi ada 3. Pertama, yang diferensiasi adalah topik bahasanya. Topik bahasanya itu namanya diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi prosesnya. Proses pembelajarannya nanti kamu berdiskusi, boleh mencari sumber diskusinya dari buku, boleh kamu cari di video, ya, boleh kamu googling di Google, yang membaca. Kan ada yang harus mendengar dulu baru ngerti, ya kan? Ada yang harus baca, ada yang harus diceritain. Nah, nanti ada tugasnya mungkin ceritain ke temennya. Itu namanya diferensiasi proses. Dan yang terakhir, diferensiasi produk. Agar setiap kelompok mempunyai produk yang berbeda, ini dikembalikan kepada kalian mau bikinnya macam apa. Tapi ini saya batasi. Contohnya adalah nanti akan saya bagikan kertas A3. Silakan membuat bahan presentasi, boleh fishbone karena kita menerapkan 7 habits ya, salah satunya fishbone atau mind mapping atau yang lain. Kalau yang mau membuat Canva boleh, atau mau biasa catatan aja Pak, silakan sesuai dengan kesepakatan kelompoknya masing-masing. Kalianlah yang memilih, ya, sesuai dengan agar pembelajaran bermakna, mendalam, menyenangkan menurut
pembelajaran mendalam itu bisa terwujud juga. Jadi disesuaikan kamu mau belajar apa, kamu ingin sumber yang mana, ya, biar kalian juga nyaman. Jelas? Saya pilih ya 1, 2, 3, 4 nih. Ari. Ya 1, 2, 3, 4. Kamu 1, 2, 3. Ini kamu dari mana? Sama 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini 3, boleh 3, itu 3. Jadi ada 4 kelompok ya. Satu-satunya 4. Lalu mau di situ aja. Sama-sama sama Jena, oke? Jadi ini lah di kelompok. Oh, iya, Jena. Jana berarti menurut Jangan. kamu Jana Jana. Iya, tapi kamu Jana bukan. Apa kuping saya yang salah itu? Tukium, Tukium, pasti soalnya Tukium. Oke? Ya, kamu bertiga. Kemudian kamu mundur sama Tiara. Kamu bertiga ya, si Salma, Ranu, sama Jena. Oke? Oke. Nah, setiap kelompok disebut kritis. Ya, mendiskusikan sesuatu. Nanti saya lakukan diskusi. Jadi kamu kasih tahu. Nanti Pak, bukan ikut ikutan. Tinggal di sini, terus ini 2. Ini dari mana? Oke. Di Indonesia ini masih ingat tadi ada beberapa lembaga negara. Ya. Ya. Sekarang kalian memilih nama lembaga yang akan kalian bahas. Saya. Nah, karena ini diferensiasi konten, kalian yang memilih. Nah, saya bacakan. Pertama, lembaga negaranya adalah MPR. Siapa? Bapak mana? MPR. MA. Oke. MA berarti sesama indikatif ya. MA dan MA dan MK. Oke, yang cowok? Saya yang lagi viral aja Pak. Apa? Aduh. Halo. Ya. Hah? DPR. DPR sama DPD ya, biar ketahuan bedanya di mana. Oh iya. Ada DPD. Oke, karena dia lembaga legislatif. Berarti ini tinggal eksekutif sama eksaminatif. Kamu pilih yang mana? BPK berarti eksaminatif nih. Berarti ini bagian presiden. Presiden. Ya, itu yang kita. Ya guys. Mau main map. Nah, apa saja saya tampilkan Kalau mau gabung Oke. oh iya, Yes. Ruang lingkupnya yang dibahas adalah LKPD-nya adalah nama lembaganya apa, kemudian dasar hukum dari lembaga tersebut. Dasar hukum itu dasar pembentukannya, kenapa ada MPR dalam Undang-Undang Dasar itu di pasal berapa. Yang ketiga, mekanisme keanggotaan dan jumlah anggota. Contohnya maksudnya gini, kalau presiden keanggotanya berapa orang? 1. Nah, menjadi presiden itu mekanismenya apa? Mekanismenya bagaimana? Gitu ya. Yang kelima, kepemimpinan lembaga negara tersebut. Kepemimpinan maksudnya apa? Nah, kalau DPR dan DPRD misalnya, bagaimana sih cara menentukan pimpinan DPR? D-nya dan DPR. Oh, R-nya bagaimana? Apakah di pemilihan di internal anggotanya atau ada paketan, sistem paketan, misalnya ada paket ketua, sekretaris dan wakil ketua dan seterusnya. Nanti kami cakap.
Yang terakhir yang terpenting yang akan kita pelajari adalah kewenangan dan fungsi lembaga masing-masing. Perannya apa? Jelas? Ini yang didiskusikan. Oke? Waktunya 10 menit aja ya guys ya. Sumbernya boleh melihat buku, berliterasi membaca di buku boleh, mencari di YouTube boleh, mencari di Google boleh. Yang membutuhkan spidol, I have spidol, hijau, biru, merah, hitam. Ini DPD-nya mana kan? Dan semua banyak ya. Ada lagi? Gue nyari Kewenangannya dibagi-bagi. Kan ini ada 5 kan kita kan nama itu dua kewenangan. Apa? Ya, Ada lem nggak Pak? boleh. mau ada tambah-tambah Gitu. iya ya. Adanya nanti kita akan tempel di tembok bagi yang Oh, kayak gitu ya soal itu. boleh. Boleh. Pinjam ya Pak. Ini aja masih tempel aja Pak. Yes. Ya masih. Ya, ayo. Tapi isi dulu. Ya Pak, gua minta kembali buku itu. Siapa ini? Sama-sama sedikit ini. Pakai manual aja. Iya benar. Udah kecil. Ya. Iya, bukan kamu mungkin sudah itu nggak muat. Iya, Oh ya udah. Pak, Ya. Eni Budi. Boy yang ada di sini. Enggak nanti kalau misalnya itu sedih. Jadi gimana nih? Nyari yang presiden. Dia tulis buat apa sih? Segini cukup tuh guys. Ya terserah lu butuhnya sebuah banyak. Karena dia beda-beda. Apalagi ini Boy. Boy. Ya udah, enggak lu ada yang kayak gitu terus. Gua bilang enggak lucu itu suara gitu. Enggak coba Boy. Oh yang nomor menjadi pasti kan Mahkamah Agung itu ada pimpinannya toh. Nah, cara menjadi pimpinannya Mahkamah Agung itu kalau di atas kan menjadi anggotanya bagaimana? Misalnya ada 15 orang, ya kan Mahkamah Agung. Untuk menjadi pimpinan Mahkamah Agung bagaimana? Apalagi antara mereka pemimpin itu Kampreng, Masih dia kayak gitu.
Setelah jam saya kamu berapa? Lanjut aja ya. Ya. Lanjut ya di sini ya. Kita bisa jelasin. Weekend. Iya. Ada kesulitan? Belum. Bagi-bagi tugas. Semua yang lain, ada DPR, ada DPD. Boleh mengumpulkan buku. Boleh searching boleh. Ini praktek kolaborasi. Ya. Jadi kamu harus berkolaborasi. Berdiskusi mempraktekkan kolaborasi, sinergi, atau di seven habit adalah synergize. Kemudian kreativitas kalau di 7 tulisan. Ini LKPD-nya ya. Itu tadi yang pertanyaan yang paling saya lakukan. Ya, betul.
gantian dua. Siapa? Dituliskan dasar hukumnya dari pasal berapa? Oh, bunyinya nggak perlu. Tadi dasar hukum. Sikap. Sudah kan tuliskan. Bagi-bagi tugasnya guys, biar cepat. Nanti diskusikan. Ya, lebih kepada pimpinan lembaga tadi BPK menjadi pimpinan BPK itu gimana caranya? Biasanya lembaga itu terdiri dari ketua dan para wakil ketua. Nah, mekanisme menjadi pimpinan BPK itu gimana? Gitu ya. Nah, kalau yang di atasnya mekanisme menjadi anggota BPK bagaimana? Ya kan? Jadi setiap lembaga itu menjadi anggota dulu. Anggotanya sekian orang, nah dari sekian orang itu kemudian dipilihlah pimpinannya. Itu melalui mekanisme apa? Berbeda. Kalau anggota biasanya ada panitia seleksi, ada yang melalui proses pemilu, ya. Nah itu menjadi anggotanya. Tapi menjadi setelah masuk menjadi anggota lembaga itu kemudian ingin menjadi pimpinan lembaga itu, mekanismenya apa? Musyawarah, voting kan di antara mereka, atau sudah ditetapkan oleh lembaga lainnya? Bisa, understand? Yes. Jadi contoh, aku ingin menjadi anggota OSIS. Ya, menjadi anggota OSIS melalui seleksi bertahap kan? Begini. Setelah menjadi anggota OSIS, aku ingin menjadi pengurus OSIS. Bidang ini. Nah, kepemimpinan OSIS itu kan mekanismenya berbeda-beda. Baik itu. Alhamdulillah. Understand sama? Ya. Any question? No? Soalnya di pembelajaran ini juga harus ada praktek bahasa asing atau bahasa Inggris sederhana. Berarti mekanisme cara dia masuk ke anggota. Nah, nomor 3 mekanisme keanggota, misalnya DPR menjadi anggota DPR itu bagaimana? Menjadi anggota DPD itu melalui proses apa? Cara masuk. Ya, menjadi anggotanya dulu. Setelah menjadi anggota, jadi pimpinan DPR atau DPD itu bagaimana? Ngerti ya bedanya ya? Any question, Alia? Gini aja. Kalau gini kan jadi melek kamu ya. Kalau tadi aku yang ceramah, enak di kamu nggak ada di saya. Seberapa? Sebentar. Ada saya paksa diskusi berdua. Ayo kerjakan secara bersama. Sabar Pak. Yang lain udah matang. Boleh diisi ini, boleh diisi sama ini. LKPD-nya diisi juga ya guys. Bisa bergantian. Kan kita berkolaborasi nih, berkelompok berkolaborasi. Jadi bagi-bagi tugas. Nah, LKPD ini LKPD. Coba sudah. Baca di dalam dulu. Ada bapak-bapak.
adjust permission to Miss Ikan. Oke, kata Bu Ikan. Kata bunyikan apa Pak? Ya saya minta izin. Minta waktu dan Bu Ikan. Oh begitu Pak. Bahasanya yang kaitan. Boleh, boleh. Iya. Misalnya namanya kan udah jelas ya, namanya apa tadi, BPK. Dasar hukumnya apa? Dasar hukum dari pasal berapa dalam undang-undang dasar? Itu nggak pasalnya kamu? Ada undang-undang dasar kita. Ini semua undang-undang dalam undang-undang 45 ada dasar. Dasar hukum case nomor 2 yang dimaksud dasar hukumnya khususnya yang dari undang-undang dasarnya, konstitusi kita ya. Nah, kalau yang peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang lainnya boleh di bawahnya. Tapi utamanya adalah yang di undang-undang dasar. Ada nggak undang-undang dasar pasal berapa? Pasal 17, terus kenapa ada garis miring 2003-nya? UUD 17, pasal 17 2003 tentang keuangan negara. UUD 15 menjelaskannya apa? Ini 2004 ini undang-undang dasar itu kan hanya satu ya. Kenapa ada yang 2003, yang 2004, kenapa yang undang-undang dasar? Kamu dapat dari mana? Online. Boleh nanti kita cek ya. Maksudnya dari 2003, 2002, 2004 apa ya? Kalau di sini ada ibu. Ini nggak ada. Ini apa? Ini bukan. Kenapa? Makanya bagi tugas. Bagi tugas. Prioritasnya yang ini Berarti sama ya. Prioritasnya yang A3 ya guys. Prioritasnya yang A3. Ini mau ditempel-tempel. Boleh. Udah dia aja yang nempel berarti. Apa yang nempel ini? Ini ada pendatang baru apa ya? Saya masuk Bapak maksudnya. Ya enggak lah, kamu cuma doang. Kata komisi kagak. Dari komisi Pak. Saya belum Bapak dari Mas. Dia kasih sayang ke cinta. Makanya is.
Ya, Bapak pernah merampas rakyat apa? merampas hak rakyat. Sebagai apa saya merampas hak rakyat? Sebagai anggota PKS. Nah, ketua. Ya tidak lah. Pemimpinnya apa? Gak salah lagi. Nanyanya lagi direkam baik-baik. Pencitraan dikit ya? Iya, Pak. Saya jelaskan kalau nggak di stop. Tiga kata. Merampas hak rakyat itu jika kita jadi penguasa pejabat. Iya kan? Berbagai pengalaman dari sana. Finish guys. Bentar lagi Pak, lagi tembak-tembak. Dan long time dong. Banyak orang ini daripada ketua yang begitu apa? Cara yang lain. Saran dan ya. Ongkos berapa? Dicoba di sini. Ulangannya minggu depan satu nasib dengan Ini potongannya kayak gini atau ya spesial. finish guys. Wait. Almost. Lo apa sih yang kepemimpinan ya? Iya, Lalu lintas aja. Ini gua tempel lagi. Ini saya melakukan observasi ya terhadap apa yang sedang kamu kerjakan.
Apa sih? Mekanisme pengangkutan ya. Ini aku tuh di Prioritas yang ditutup apa? Prioritas yang A3-nya ya, kalau udah nggak apa-apa. Setelah selesai, nanti ditempel ada 4 kelompok, sini 1, sana 1, sana 1, sana 1. Mas saya mau izin Pak. Izin. Pak, izin. Mau info. Ditanya kepada itu betul tidak? Minta Don't do that. Don't do that. Sakit itu istirahat yang cukup. Indonesia berarti harus seminggu dong. Ada kemampuan. Emang semakin istirahat. Ya, terus selesai jarak. Caranya apa? Tutup slide. Bener-bener bulan. Ya. Ayo finish guys. Finish. Alhamdulillah. Sekarang yang sudah milih tempat penempelan. Ya, saya tentukan di sini 1, di sini 1, di sini 1. Di situ Pak. Di situ boleh. Enggak di situ tuh. Sini. Sini kita pesawat kamu sih tahu. Di atasnya deh. Oh di situ Pak. Oh di situ tuh di bingkai. Sini. Enggak di atasnya di atas. Mana nyampe kamu? Di hotel Pak Wowo deh Pak. Bapak dulu sama Pak Wowo. Kan presiden nih. Pas sama presiden. Pas ya. Di bawah presiden ya. Ya, setelah ditempel nanti tentukan jubirnya siapa. Jubirnya juru bicara tetap stay di situ, akan menjelaskan kepada
anggota kelompok lain yang mengadakan belajar. Oke? Oke. Oh begitu sih. Tembak pakai. Oke, sholat. Selalu lagi. Kita guys jawabnya. Sudah selesai nih, Bapak? Kalian di sini ya guys, tempelnya pakai guys. Pak. Oke. Ayo. 1 minute. Kamu jelasin lagi yang lain. Kemarin saya enggak. Sampai berapa kali lagi nantinya? Oke? Ya setelah ini presentasi muter-muter gantian sesuai dengan instruksi saya ya. Sempat orang saya udah DPD. sampai pembelajaran kita selesai ya pimpinan iya benar. Kamu nanya apa? Maksimal enggak?
Terima kasih Alia, keren banget tuh. Namanya apa? Kalau di Sosial Media namanya apa? Orang yang mengajukan diri mau dengan sukarela. Be proactive, good, keren. Kita post bersama. Oke. Dan guys, yes, itu sudah keren. Terima kasih yang sudah. Siapa lagi yang sudah? Dipelajari dulu dengan timnya ya. Nanti tunjuk satu orang untuk menjadi jubir. Pastikan apa yang dituangkan di situ semua anggota tim mengetahuinya. Alia dan teman-teman boleh pelajari dulu nih satu tim. Jangan sampai nanti ketika coba ditanya sama pihak lain gak bisa menjawab. Pastikan satu kelompok diskusinya sudah mengerti semua apa yang dituliskan akan dipresentasikan. Monggo silakan. Hey teams, come here teams. Coba here. Come here, hey. Sini. Kamu diskusikan bersama di sini coba. Biar meskipun kamu tadi mengerjakan masing-masing, coba latihan presentasi ke teman-teman kelompoknya masing-masing. Ayo, dua kelompok yang lain. Ayo finish. Agak digambar segala, masya Allah. Belum presentasi. Belum selesai presentasi. Karena kan ada nilai presentasi. Oke, sudah ya. Selesai nggak selesai kita ditempel. Nanti sambil berjalan dilengkapi di lokasinya. Berarti Ranu, Salma, sini ya, di sebelah sini ya. Boleh ditempel pakai ini. Betul-betul. Oke. Kelompoknya Ihab sebelah sini. Bagus mana? Ya benar. Sudah? Ini nunggu ini satu kelompok. Silakan. Selesai nggak selesai di sini dilengkapi di sini. Ayo. Ditempel dulu boleh teman-teman. Ayo cepat. Break. Tidak boleh salah. Ayo. Ini, potong. Ya, tentukan jubirnya stay di bahan presentasinya. Nah, kelompok lain nanti akan bergerak belajar dan kelompok yang lain. Nah, selain jubir nanti akan belajar ke kelompok lain. Nah, kamu berarti stay di situ satu orang. Yang dua berarti kelompok. Harus berdekat ya? Kamu di kelompok sini. Iya, gua mau Ranu ini tambah satu di situ. Bapak. Menjelaskan kepada kelompok lain nanti. Oke? Sendiri. Apa sih gua diukur Atau dua-dua guys. Dua orang ya. Biar bisa
saling membantu, jubirnya 2 orang bergantian. Yang akan belajar nanti 2 orang. Jadi 2. Oke, cepat ayo. Sudah silakan belajar di sini. Kita ini walaupun Ayo. Kamu sama-sama. Tentukan 2 orang untuk jubir. 2 orang akan belajar ke kelompok lain. kenapa ini saya agak Siap, ayo ready? Oke, sekarang fokus ke kelompok masing-masing. Silakan perdalam dulu, pastikan anggota kelompok mengetahui apa yang dituliskan. Pak, sini Pak. Kamu biar dijelasin sama teman yang lain. Sama. Maju pintunya siapa di sini? Saya membaca ini. Baca dulu. Jangan dibaca satu-satu, kalau bisa kamu presentasinya nggak baca. Terus pop up baca dulu kalau baca. Oke, siap. Ini kenapa Kira baca. Ada main apa di perintahnya adalah perhatikan. kode dong Nanti bergeser. Dengerin semuanya. Halo? Nanti 2 orang bergeser ke kanan. Ya, dijelaskan di situ oleh kelompok lain. Setelah ada instruksi dari saya bergeser lagi. Berarti bergesernya 4 kali karena ada 4 kelompok. berarti yang bergeser kan jubir bicara Bukan jubirnya ketemu jubir. belajar dikit Yes. Ayo ready guys? Udah nggak usah digambar-gambar lagi, udah nanti dilengkapinya. Tanya dulu. Nanti bisa dilengkapi sekarang tanya dulu. Oke siap? Sudah? Berarti yang 3 orang jubirnya stay di situ 1 orang ya. Yang 2 orang belajar. Yang 4 orang stay di situ 2 orang belajar. Siap? Baik. Gila. Sudah ya? Sudah diputuskan? Oke sekarang bergeser ke sebelah kanan 2 orang ke kelompok lain untuk mendapatkan presentasi. ya berarti Yang bergeser siapa? Ya. 2 orang geser ke sini siapa? Yang presentasi siapa? Kalau satu, 2 orang sini, 2 orang sini. Oke, silakan presentasikan. Silakan. Boleh bertanya ya guys, nggak harus menjelaskan, nggak boleh bertanya.
itu layak nggak atau patutnya buat masuk ke bisa nanya ke KPPK Jadi kalau uji kepatutannya gimana Pak? Uji kepatutan kelayakannya berbeda? Bisa nanya ke Dewan. Untuk menjadi orang yang bisa dipercaya. Karena kan dia kan harus ada pemeriksaan kelayakan. Nah, dengan verifikasi kelayakannya dia layak nggak buat menjadi salah satu anggota. Kalau tidak mempunyai jabatan pimpinan. Boleh bertanya balik ya guys. Apa yang dipresentasikan boleh bertanya balik. Iya udah. Mungkin ada. Sudah. Tadi Joni jago banget. Oke, kalau sudah sekarang bergeser ke sebelah kanan. Jubirnya tetap di tempat, ya. Yang tadi belajar sekarang belajar bergeser ke kanan, bergeser. Tadi Joni jago banget tahu. Silakan bergeser ke kanan. Aduh ya Allah banyak banget. Aduh banyak banget. Bisa baca ya. Tahu baca pemeriksaan. Dokumennya itu yang mengatur tentang dan undang-undang juga pasal 3 ayat 5 dan pasal 2 ayat 1. Yes, minimal yang dijelaskan perannya ya, peran lembaganya minimal. Ya, dijelaskan minimal yang dijelaskan ada peran. Ya kan itu posting. Pokoknya kalau emang itu yang benar-benar paham jadi ketua misalkan itu dia dipercaya seorang yang kalau misalnya dia kena dia pertama dia bisa memeriksa dan memutus permohonan kasasi atas putusan peradilan. Kalau Sudah, sekarang bergeser. Bergeser. Dan prioritas adalah peran dan fungsinya saja. Ya, bergeser ke kanan. Ya, bergeser ke kanan. Dadah. 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 Jujur, ya, prioritasnya. Ini banget ya. Ini banget ya. Fungsinya, fungsi. Oke, silakan. Silakan, ya. Undang-Undang Nomor 15 tapi dari pemeriksaan pengelolaan itu dibawakan negara. Undang-Undang Dasar Nomor 1/2004 tentang pemeriksaan dan Undang-Undang DPR juga pasal 3 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.
Jadi ya dua masa Siapa yang jabatan maksimal. memberi Nah, pertimbangan? tuntutannya itu adalah satu ketua, satu wakil, dan Sudah, terima kasih. Terakhir terakhir bergeser ke kanan. Boleh. Kembali sekarang kembali ke tempat. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Boleh duduk aja nggak apa-apa duduk. Silakan duduk. Silakan duduk ke tempat masing-masing tadi. Ayo guys, apa silakan kembali ke tempat dulu. Baik, sekarang kita coba evaluasi ya dari tadi sudah kita pelajari bersama. Silakan duduk saya. Oke, sudah duduk. Baik, kita coba evaluasi ya. Baik, dari perjalanan tadi kira-kira jelas nggak penyampaian dari teman-teman kalian? Jelas. Kalau di scoring ya paling tinggi 10, paling rendah 5, teman kamu yang presentasi dapat skor berapa? 10. Wih, keren. Alhamdulillah. Rano boleh duduk Rano? Ya. duduk. Oke, kemudian ada nggak yang teman kamu menjelaskan tidak dengan jelas? Nggak ada sih bang, nggak ada. Alhamdulillah. Ada nggak pertanyaan yang belum terjawab dari? Nggak ada bang, nggak ada. Semua ada. Tadi di sana saya dengar ini mekanisme apa? Fit and proper test itu gimana? Tadi udah terjawab belum? Udah. Bagaimana caranya? Fit and proper test uji kelayakannya gimana caranya? Bohong bang, bohong. Mana Dijelasin ada? ada tadi. Tadi tanyanya tentang apa sih? Kok bisa dijawab? Untuk menjadi Oke, ada pertanyaan bagus tadi. Untuk menjadi anggota BPK itu ada namanya fit and proper test atau uji kelayakan. Pertanyaannya itu terjadi di mana uji kelayakan itu fit and proper test terjadi di mana? Dan bagaimana cara melakukannya? Ada yang bisa menjawab? Emang yang melakukan seleksi siapa? Anggota BPK yang melakukan seleksi terhadap mereka siapa? DPR. Anggota apa? DPR. Untuk menjadi ada dua mekanisme ya untuk menjadi anggota BPK yang melakukan uji kewatutan atau fit and proper test adalah anggota DPR, betul ya. Tadi DPR kan salah. Aku kan ngomong salah. Aku hanya belum merespon ya. Karena tadi ada di sini anggota BPK dan anggota DPR. Jadi saya perjelas. Kalau untuk menjadi anggota BPK-nya itu melalui fit and proper test yang dilakukan di DPR, setelah terpilih menjadi anggota BPK, untuk menjadi ketuanya adalah yang mereka yang terpilih itu akan bersidang. Baik, betul. Oke? Jadi semuanya sudah mendapatkan penjelasan yang baik ya. Alhamdulillah. Nah, oke, sekarang pertanyaannya. Pertanyaannya pembagian kekuasaan tadi, ya ternyata kita tahu kan, ternyata ada lembaga-lembaga negara dengan fungsinya sama atau beda? Setiap lembaga berbeda. Jadi penting nggak sih pembagian kekuasaan? Penting ya. Apa kalau ditarik benang merahnya bahwa dengerin, jangan nomor HP-nya saya dulu. Kan ada lembaga-lembaga negara dengan kewenangan peran tupoksi berbeda. Ya, pembagian kekuasaan kan itu penting. Kalau ditarik benang merahnya apa? Ini pembagian kekuasaan penting. Ini ternyata berbeda-beda. Apa benang merahnya? Berarti apa? Berarti setiap lembaga harus fokus pada fungsinya masing-masing. Karena pembagian kekuasaan penting agar setiap urusan kekuasaan, urusan masyarakat ada yang membidangi, ada yang mengurusinya. Baik tuh. Nah, coba kita tulis
Wah, ternyata dalam agama kita, guys, pembagian kekuasaan itu pernah disampaikan. Ini salah satu surat, maksudnya banyak ayat banyak surat. Salah satunya dalam Al-Maidah ayat 2 tentang prinsip tolong menolong dalam kebaikan. Konteksnya pembagian kekuasaan itu kan agar saling tolong menolong dalam usaha kebaikan. Karena usaha kebaikan masyarakat Indonesia sangat banyak. Ayatnya darinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya adalah tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Ya. Dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kira-kira kalau lembaga negara kong kali kong untuk melakukan korupsi termasuk tolong menolong tidak? Tidak ya, karena itu di bidang keburukan. Oke. Buat keluarganya Pak, banyak nafkah ya Pak. Ya nafkahnya kan harus yang halal, ya kan? Bagaimana di hadis? Di hadis banyak ayatnya, saya keluarkan 2 saja. Tentang profesionalisme atau dalam bahasa Arabnya itqan. Ya. Tugas dibagi-bagi agar masing-masing lembaga profesional. Nih. Ayatnya, hadisnya. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja dia mengerjakannya secara profesional, tidak asal-asalan. Foto nanti boleh dibuat. Ya, sekarang kita ke sesi ini. Yang kedua tentang apa? Tentang menyerahkan urusan kepada ahlinya. Kepada ahlinya berarti ada spesialisasi. Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi. Lalu sahabat ini bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, bagaimana maksud amanat disia-siakan? Nabi menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Kalau misalnya tadi kan setiap lembaga berbeda tugas dan fungsinya. Misalnya BPK disuruh bikin undang-undang, ya. Kemudian presiden disuruh jadi BPK, DPR disuruh jadi MA mengadili. Kira-kira akan berjalan atau tidak? Tidak, karena spesialisasi itu porsinya berbeda. Sehingga pembagian kalau kita tarik dalam kehidupan kita, ya hidup rumah tangga, ya di rumah tangga kalian juga beda-beda kan? Ada kepala rumah tangga, ada ibu rumah tangga, ada anak-anak. Tugasnya berbeda-beda tau? Jangan. Nah, ada dalam organisasi yang aktif di OSIS, ketika banyak urusan pasti juga dibagi-bagi, berbeda-beda. Baik dong. Nah, kehidupan kita sehari-hari juga harus dibagi-bagi. Ada yang kerjaannya ngajar, guru. Ada yang kerjaannya dokter, ngobatinnya sakit. Apalagi profesi yang ada di masyarakat. Ada yang tugasnya petani, kuli, ya, buruh kasar, menggotong-gotong membawa barang biar terdistribusi dengan pedagang, ya, menjual dengan harga. Guru sudah. Ada konen. Nah, refleksinya guys, kita sudah tadi berdiskusi, belajar dan seterusnya, kemudian menerapkan beberapa profil-profil yang ada di kita ya. Ada 7 profil lulusan, ini amanat dari kurikulum nasional kita. Mulai dari keimanan dan ketakwaan, tadi kita prakteknya mana? Keimanan dan ketakwaan adalah saat berdoa, kewargaan tadi saat menyanyikan lagu Garuda Pancasila, penalaran kritis, bertanya pemantik atau saat juga diskusi, kreativitas saat apa tadi? Membuat produk, kemudian kolaborasi saat diskusi kelompok, kemandirian saat menyiapkan bahan-bahan peralatan masing-masing pembelajaran ya. Kesehatan apa? Ada nggak kita? Ya, muter ya, bergerak ya. Ya konon kabarnya orang dewasa minimal sehari itu harus melangkah 5.000 minimal. Ya kan? Komunikasi, kapan kalian komunikasi tadi?
saat diskusi di kelompok maupun saat presentasi. Profil 7 lulusan alhamdulillah hari ini kita lakukan bersama. Salah nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 harusnya. Berarti lebih dong. 1. Seingat saya 7 profil lulusan apa 8 profil lulusan, nanti kita cek bersama ya. Oke. Coba tolong di yang megang HP ada 7 profil lulusan atau 8 profil lulusan? Oh saya. Berarti kalau 8 berarti yang benar sini. Ini salah. Saya ingatnya apa? 7 kebiasaan profil lulusan kamu cari. Jangan 7 profil lulusan. 8 lulusan ya salah berarti ya. Yang benar 8 profil lulusan. Ya, ini tadi saya ketik, saya ingatkan 7 kebiasaan. 7 kebiasaan itu jadi 7 profil. Jadi ada 8 makanya kita laksanakan. Kemudian 4 adab staf. Izada punya adab apa staf apa guys? Sidik, tabik, anak atau anak. Nah dari staf ini semua tadi yang dijalankan apa? Sidik apa sidik? Jujur. Dapat saya. Jujur, tapi jujur nggak? Menuliskan apa yang didapatkan. Jujur. Menyampaikan presentasi dengan apa yang diketahui, jujur nggak? Tablik, tablik apa tablik? Menyebarkan. Menyebarkan, tadi presentasi menyebarkan kan? Amanah apa amanah? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya dalam praktek kita tadi belajar adalah saling mengerjakan tugas masing-masing yang sudah diperintahkan ya, baik diperintahkan oleh saya maupun diperintahkan oleh anggota atau kelompoknya. Oke, kemudian fatona apa fatona? Prakteknya apa tadi cerdasnya? Materi Pak. Menyampaikan materi dengan Mencari apa namanya bahan-bahan presentasi, kemudian membuat dan seterusnya, kemudian menyampaikan ya dibekali dengan kecerdasan. Kemudian di Anissa kita punya 10 adab. Sabar, syukur, peduli, jujur, aman, disiplin, kebersamaan, rendah hati, damai, dan ikhlas. Kira-kira yang kita praktekkan hari ini apa saja? kebersamaan. Jujur, oke, terus amanah, terus kebersamaan, terus disiplin, oke, terus damai ya, nggak ada yang berantem ya, damai, terus ikhlas, nggak ada yang minta imbalan kan? Syukur ada, sabar banget teman kita nggak ngerjain apa-apa, sabar banget teman kita dijelasin masih nanya mulu ya, sabar. Peduli terhadap teman, peduli nggak tadi? Peduli ya, alhamdulillah sedikit aja kita lakukan. Nah, sekarang tugasnya adalah tuliskan 3 fakta. Belum. Oke, sampaikan 3 fakta baru yang kamu pelajari hari ini. Apa 3 fakta baru? Presiden. Menjadi tahu bagaimana akan lembaga. Udah. Cara memilih kepemimpinan suatu lembaga, terus apa lagi? 3 fakta baru. Dina boleh? Undang-undangnya ada 60 anggota. Pak. Hal fakta baru yang kamu dapatkan. Undang-undangnya Pak, ada yang undang-undang yang mengatur dari Ternyata setiap lembaga punya dasar hukum. Terus kemudian 2 keinginan yang ingin kamu pelajari dari apa yang sudah kita dapatkan hari. Apa yang belum kamu dapatkan? Ajar. Allah Akbar. Belum. Apa ya cepat? 2 keinginan yang ingin kamu lakukan. Ingin jadi panur. Ada kayak ingin jadi presiden. Ada yang kayak ingin menjadi anggota DPR. Anggota PKS. Atau BPK. Anggota PKS. Jadi bawaannya panur. DPR masuk. Jadi kacunya panur. Oke. 1 respon atau pendapat kamu pembelajaran hari ini adalah? Pembelajarannya seru banget Pak. Oke, kita pause dulu untuk kita semua. Ya, terakhir sesi terakhir sekali lagi terima kasih. Saya share screen dikit. Pak, hormati agama saya Pak. Pak.
Oke. Azan Pak. Pada hormati agama saya. Oke. Ini asesmen formatif. Ada 5 soal. Gimik aja gimik. Cepet. Gimik guys, gimik. Pailan semua. Kalau nggak syuting kita begitu. 3 digit. Sudah? Oke. Bagaimana bisa? Baik. Foto-foto sudah ya. Semangat hasilnya saya cek hasilnya. Nah, sekarang sesi terakhir. Sesi terakhir sekali lagi saya mengapresiasi pembelajaran hari ini. Terima kasih yang sudah bekerja dengan luar biasa dengan semangat. Ya, bagi kalian yang belum semangat, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya semangat. Kita simpulkan hari ini, alhamdulillah. Saya bertanya, tugas BPK ngapain? Memeriksa keuangannya siapa? Ya, oke. DPR tugasnya ngapain? Membuat undang-undang. Terus presiden ngapain? Mengatur negara. Mengelola pelaksanaan pemerintahan. Tugas MA ngapain? Memeriksa. Mengawasi. Mengamati. Memantau kinerja. Ayo siapa tadi yang MA siapa? Mengawasi Tugas MA yang mereka ngapain? Mengawasi. Mahkamah itu apa tugasnya? Mengadili setiap perkara pelanggaran hukum. Ya. Ya Pak itu Pak. Kemudian berikutnya, insya Allah minggu depan kita ulangan ya, tolong disiapkan pelajari dengan baik. Syarat ulangan adalah menyelesaikan tugas yang sudah saya berikan. Ya, di buku pakai silakan dikerjakan. Nanti dikumpulkan di meja saya. Oke, cukup? Any question? Pertanyaannya? Tidak ada? Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Biasanya cuma gini guys. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya.